warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Saiful. Iya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya Pak. Ya alhamdulillah. Setelah selama 1 jam di perjalanan ini Pak. Oke. Sudah siap Pak Saiful? Iya siap Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Saiful kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat dan baik-baik saja Pak. Alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati dari kemarin dan hari ini Pak Saiful itu tidak kelihatan semangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa Pak? Begini Pak, ini ada sedikit masalah Pak. Namun saya ini bingung Pak, mau mengutarakan ke kemana ya. Kira-kira apakah Bapak ini ada waktu, dan mohon maaf ini Bapak mengganggu kesibukan Bapak hari ini. Baik Pak, alhamdulillah kebetulan tidak ada kesibukan nih. Kira-kira apa yang mau Pak Saiful ceritakan kepada saya? Begini Pak, akhir-akhir ini Pak, saya itu merasa murid-murid di kelas saya itu Pak mengajar itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid saya yang mengerjakan tugas itu Pak hanya kalau dipresentasikan itu Pak sekitar 60% Pak dari jumlah murid seluruhnya Pak. Jadi menurut Pak Saiful, apa yang Pak Saiful harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya itu Pak mengharapkan itu solusi atas permasalahan yang permasalahan saya tentang cara mengajar saya, mungkin antusias murid pada belajar di kelas tadi Pak. Oke, menurut Pak Saiful, kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira tingkat antusias murid-murid Pak Saiful di posisi mana? Mungkin kita rentakan bisa 1 sampai 10 Pak. Kalau diletakkan Pak, misalnya diletakkan 1 sampai 10, mungkin skala ya Pak, skala. Itu menurut saya Pak, antusias siswa itu sekitar 6 lah Pak, 6 Pak. Oke, berarti untuk skalanya mungkin di 6 ya Pak. Jadi tingkat antusiasnya murid Bapak tadi di posisi 6. Nah, menurut Pak Saiful, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Saiful ini kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau boleh saya recall kembali Pak, saya ingat kembali Pak, itu mungkin ya Pak ya, penyebabnya itu menurut saya itu kurang antusias. Itu yang pertama Pak, pembelajaran saya itu mungkin dianggap murid itu membosankan Pak, membosankan. Mungkin saya juga terlalu monoton, kebanyakan metode ceramah Pak atau berbicara Pak. Itu yang kedua Pak, saya tidak memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara Pak. Kalau misalnya kan itu murid kan perlu dihargai dan dihormati ya. Memang saya akui, saya sadari Pak itu Pak. Oh begitu Pak Saiful. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Saiful ini antusias dalam pembelajaran Pak Saiful? Begini Pak, menurut saya Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan, atau ya senang lah Pak murid itu. Oke, nah saya sependapat dengan Pak Saiful. Nah kemudian menurut Pak Saiful, apa saja yang bisa membuat murid-murid ini asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Saiful? Menurut saya Pak itu pembelajaran itu harus itu berpihak pada murid atau berpusat pada murid. Apa yang dibutuhkannya kita paham. Dan juga di sini kemungkinan juga Pak untuk diajak aktif lah dalam pembelajaran itu murid juga. Mungkin dengan cara ice breaking untuk fokus dia atau semangat dia, gerak dia Pak, ataupun games juga Pak, supaya belajar lebih menarik, atau game bisa lewat aplikasi quiz misalnya Pak. Oke, wah ide bagus sekali Pak, saya setuju atas pendapat. Nah ini sepertinya pembelajaran Pak
itu lebih mengasihkan. Nah, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Saiful, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Ya, kemungkinan karena itu Pak, tugas saya terlalu banyak itu Pak, itu dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan memasukkan. Tentunya itu mungkin beragam itu bisa ada video pembelajaran atau ada juga ya pokoknya aktif lah siswa itu untuk membuat aktif siswa dan juga menyenangkan utamanya juga Pak, berpihak kepada siswa tadi Pak. Oke, seperti itu ya Pak Saiful. Nah, kalau boleh tahu, Pak Saiful menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Untuk selama ini Pak, saya hanya menggunakan buku teks dan buku guru Pak. Nah, selain itu mungkin adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak ya Pak sumber belajar, seperti misalnya dari kita mengambil referensi dari YouTube, misalnya artikel di blog, misalnya dari sumber-sumber tertentu, atau karya ilmiah kan dalam sesuai zaman kali ini Pak, digital kan mungkin lebih memudahkan untuk itu. Seperti juga misalnya kita di media sosial bisa berbagi dengan misalnya di TikTok kan, misalnya kan mungkin itu Pak. Nah, betul sekali Pak Saiful. Nah, nanti saya yakin sekali bila Pak Saiful menggunakan bermacam-macam sumber, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi, sekarang apa rencana Pak Saiful untuk menyelesaikan masalah ini? Begini Pak, mungkin yang pertama Pak, saya itu menambah dulu wawasan kan. Mungkin ini sebenarnya saya ini bisa saja juga Pak dengan cara menontonkan misalnya dari beragam seperti sumber belajar itu, seperti di video YouTube atau di TikTok, atau bisa saya juga bisa membuat di Canva misalnya kan, lewat Canva itu. Kemudian itu yang pertama Pak, dari sumber beragam tadi Pak, YouTube dan TikTok atau lebih di media sosial Pak. Yang kedua Pak, ini memberikan tugas tidak terlalu banyak juga Pak. Kemudian bentuk tugasnya ya disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya Pak. Contohnya disesuaikan dengan gaya-gaya belajar mereka Pak. Dan juga ada yang misalnya ada yang tingkatannya maaf itu bisa ada yang low, middle kan, yang boleh istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran untuk kedepannya seperti ya diferensiasi lah, sehingga murid tidak terkesan atau dipaksa Pak, tetapi mereka memegang senang, memang pertama senang lah mengerjakan tugasnya juga, misalnya menggunakan bentuk drama atau misalnya dari gambar menampilkan ya drama yang bermain peran bisa juga, dan juga ada proyek misalnya laporan digital lah. Oke, wah bagus sekali nih rencana Pak Saiful. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Saiful? Mungkin Bapak Jakob misalnya Pak, itu dari kelas 3 Pak, Pak Jakob Pak ya. Beliau bisa mampu itu karena beliau dianggap ya sudah banyak lah kayaknya mengikuti pelatihan-pelatihan itu Pak. Misalnya dia juga jago IT juga Pak. Dan juga beliau itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya juga Pak. Mungkin itu ajuan saya Pak dari Pak Jakob tadi Pak. Oke, sepertinya cocok Pak Saiful kalau Pak Jakob. Nah, mudah-mudahan rencana Pak Saiful berhasil. Nah, dengan rencana tersebut, tingkat antusias murid-murid pada pembelajaran Pak Saiful yang tadinya di posisi 6 ini ingin Pak Saiful tingkatkan menjadi posisi berapa kira-kira? Ya, saya ingin antusias murid-murid itu ya maksimal 10 lah Pak, di mana murid-murid asik itu dan aktif sehingga 100% pengumpulan tugas dari 60% tadi menjadi 100% Pak.
Wow, luar biasa Pak. Semoga sampai di tingkat 10 ya Pak. Ya, oke. Nah, selanjutnya apa komitmen Pak Saiful terhadap rencana ini? Untuk komitmen Pak itu saya selalu membuat rencana pembelajaran atau modul pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber Pak, dan juga saya menelaah kembali tujuan pembelajaran saya untuk ketercapaian suatu pembelajaran itu Pak. Dan juga saya mungkin mengeksplor kembali materi yang untuk dipelajari Pak, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya untuk memfasilitasi mereka Pak. Oke. Wah, bagus sekali Pak Saiful. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Iya. Oke. Ya Pak, ini mohon maaf sekali lagi Pak, ini mungkin mengganggu keseruan Bapak. Tidak apa-apa Pak. Sama-sama. Ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing bersama saya Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa, dan mudah-mudahan kita Pak menjadi teladan yang baik-baik dari siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya Pak. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Oke. Pak untuk waktunya Pak. Sama-sama Pak. Nanti setelah ini mungkin kita setelah melaksanakan rencana Bapak, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Saya Iya, ngobrol lagi nanti iya. apa hasil daripada rencana yang Pak Saiful buat. Oke Pak, terima kasih. Iya ya Pak. Oke, sekian Pak. Iya Pak, tanya.